Bab 1002. Aku sudah pulang. Setelah pelayan mengambil teh, dia pun meninggalkan ruangan. Ruangan itu sunyi, Jerry Yuchi melihat garis-garis di taplak meja di depannya dan menghela nafas berat. Ketika kakek buyut masih berada di sini beberapa hari yang lalu, di ruangan ini selalu ada tawa orang tua dan anak-anak, terasa hidup. Sekarang setelah orang itu pergi, tempat ini menjadi sepi lagi. Sama seperti sebelumnya, di hari-hari sepi yang tak terhitung jumlahnya. Jerry Yuchi, kamu sudah tua. Dulu kamu bertahan hidup sendirian, sekarang ini kamu hanya kembali seperti dulu, kenapa kamu tidak terbiasa? Orang ini, begitu dia memiliki kehangatan, dia benar-benar tidak bisa beradaptasi dengan hawa dingin. Jerry Yuchi menghela nafas lagi dan lagi. Kedua pelayan di pintu saling memandang, tetapi mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun, agar tidak membuat Tuan Besar Yuchi mendengar mereka dan kehilangan kesabaran, lalu mereka akan dihukum. Lagi pula, saat ini, siapapun tahu bahwa Jerry Yuchi tidak boleh disinggung. Entah sudah berapa lama dia duduk, Jerry Yuchi pun merasa pinggangnya tidak nyaman. Sudah tua jadi begini, aduh. Jerry Yuchi ingin berdiri, tapi tiba-tiba terdengar suara kekanak-kanakan. Kakek buyut. Tubuh Jerry Yuchi bergetar, dia merasa seperti sedang berhalusinasi, jika tidak. Bagaimana dia bisa mendengar suara lelaki kecil yang lucu itu? Ini pasti ilusi. Jerry Yuchi terus bangkit, tapi terdengar suara langkah kaki berlari ke arahnya di belakangnya. Tak. Suara langkah kaki, dari jauh ke dekat, segera mencapai belakangnya, lalu berhenti, masih membawa napas kekanak-kanakan anak itu. Kakek buyut. Aku pulang. Jerry Yuchi bergetar hebat, dia tiba-tiba menoleh ke belakang setelah dia tertegun selama beberapa detik. Sekilas, dia melihat Glenn berdiri di depannya. Pada saat ini, Jerry Yuchi tidak bisa mempercayai matanya. Anak itu seharusnya sudah naik pesawat pada saat ini dan mengikuti Daddy dan Mommy kembali ke Tiongkok. Bagaimana dia bisa muncul di sini? Keduanya saling memandang selama sekitar beberapa detik. Jerry Yuchi tiba-tiba mengabaikan Glenn dan berjalan keluar. Hansen Yu. Dia mengalami halusinasi dan dia harus meminta Hansen Yu untuk pergi memanggil dokter. Glenn awalnya mengira Jerry Yuchi akan senang melihatnya, tetapi dia tidak menyangka dia akan mengabaikannya. Anak kecil itu sedikit memiringkan kepalanya. Mungkinkah kakek buyut marah ketika melihatnya kembali? Memikirkan hal ini, Glenn bergegas mengejar Jerry Yuchi. Kakek buyut, apa kakek marah sama Glenn? Tapi Glenn mau tinggal sama kakek buyut. Brak. Kepala lelaki kecil itu mengenai kaki Jerry Yuchi berhenti. Hansen Yu yang dipanggil dengan namanya juga masuk saat ini dan berkata sambil tersenyum, Tuan Besar. Kenapa? Ada apa? Jerry Yuchi mendapati suaranya bergetar, apakah dia sudah naik pesawat? Iya. Hansen Yu mengangguk, semuanya sudah ada di pesawat. Mendengar ini, Jerry Yuchi menghela nafas lega, baguslah. Tetapi pada saat yang sama, cahaya di matanya meredup. Benar saja, itu adalah halusinasinya. Hansen Yu sudah mengantar mereka ke bandara, tapi dia malah melihat Glenn kembali. Dan baru saja mengenai kakinya, Jerry Yuchi mengira itu adalah ilusinya sendiri lagi. Tuan Besar. Hansen Yu terbatuk ringan, tampak ragu-ragu untuk berbicara, lalu berkata sebentar, Nyonya muda berkata, biarkan Glenn tinggal bersamamu untuk menemanimu. Jadi aku menjemput Glenn kembali, semoga Tuan Besar tidak keberatan. Mata Jerry Yuchi melebar, seolah dia tidak percaya. Apa yang baru saja dikatakan Hansen Yu, dia bergumam. Apa yang kamu katakan? Tadi, bukan halusinasi. Glenn benar-benar kembali. Tidak naik pesawat. Pada awalnya, Hansen Yu bertanya-tanya bagaimana lelaki tua itu mengabaikan Glenn. Dia tidak menyangka bahwa inilah alasannya, dia tidak bisa menahan tawa, Tuan, bagaimana bisa halusinasi? Glenn berdiri di belakangmu.
Begitu kata-kata itu jatuh, suara Glenn yang sedikit sedih datang dari belakangnya. Apakah kakek buyut tidak menyukai Glenn? Jerry Yuchi. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin dia tidak menyukai bayi kecil ini, cicit kecilnya? Hal-hal yang tidak mungkin terjadi seumur hidupnya. Jerry Yuchi buru-buru menoleh, dia membungkuk untuk memeluk Glenn, lalu menjelaskan dengan tergesa-gesa, "Jangan salah paham, Glenn, bagaimana mungkin kakek buyut tidak menyukaimu? Hanya saja kakek buyut mengira kamu ada di pesawat tadi, kakek tidak tahu kamu kembali." Ekspresi Glenn tetap sedih dan tidak senang, tapi ketika kakek buyut melihat Glenn barusan, kakek sepertinya tidak senang sama sekali. Senang. Kakek buyut yang paling bahagia, tapi... Kenapa kamu tidak naik pesawat? Bukankah kamu mengatakan akan kembali ke Tiongkok bersama Dedi dan momimu? Kenapa? Glenn menyeringai dan memperlihatkan gigi yang bersih, kata Momi, kakek buyut terlalu kesepian, jadi dia membiarkan aku tinggal bersama kakek buyut. Dia dan Dedi akan kembali dan memikirkan cara, nantinya akan datang menjemput kita pulang bersama. Audrey Han lagi. Jerry Yuchi sedih dalam hatinya, dia tidak berharap cucu menantunya tahu akan dirinya, semakin dia seperti itu, semakin merasa malu akan perbuatannya terhadap Audrey dulu. Apakah Dedi dan Momi sudah membicarakannya? Glenn mengangguk dengan sungguh-sungguh, dia mengulurkan tangannya dan meremas wajah Jerry Yuchi. Apakah kakek buyut akan kembali bersama kita? Kembali bersama. Jerry Yuchi sedikit bersemangat, dia bisa kembali ke Tiongkok bersama anak-anaknya dan tetap hidup bersama seluruh keluarga adalah apa yang dia inginkan dalam hidupnya. Tapi, jika kembali seperti itu, bagaimana dengan Yuchi's Corp? Bagaimana selanjutnya? Dia ingin memberikan semuanya kepada Golden Ye, tetapi dia tidak tahu apakah Golden mau atau tidak. Kalau begitu untuk putrinya Anisong. Diperkirakan Anisong hanya akan mengedipkan matanya, memberikan perusahaan sesuka hatimu. Kamu pikir aku mau perusahaan busukmu itu? Memikirkan hal ini, Jerry Yuchi merasa pusing. Sakit kepala. Mari kita bicarakan ini nanti, karena kamu akan tinggal, bagaimana kalau kakek buyut mengajakmu jalan-jalan seharian? Glenn memiringkan kepalanya dan mengangguk, oke. Setelah 10 jam penerbangan jarak jauh, Audrey Han merasa bahwa keseluruhan dirinya jadi tidak nyaman. Mungkin karena dia hamil sekarang, dia pucat setelah turun dari pesawat, dia bahkan tidak makan sesuap pun di pesawat. Meskipun Golden Ye di sebelahnya merawatnya dengan baik, Audrey Han masih merasa tidak nyaman. Setelah turun dari pesawat dan duduk di kursi santai, Audrey Han merasakan tubuh dan pikirannya berangsur-angsur menjadi rileks. Audrey, bagaimana? Apakah kamu merasa lebih baik? Gita berjongkok di depannya dengan segelas air hangat di tangannya, minum air. Bersambung.